tinggal sekarang kita lihat di properti katakanlah orang-orang pada tutup. Kita melihat ini peluang atau tantangan gitu kan. Iya, iya. Halo, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna di channel Yan Prolen. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang super duper hebat, luar biasa, yang cukup terkenal di Indonesia ya. Tidak lain dan tidak bukan, bila dibilang suhu, imers, pakar, affiliate dan sebagainya, tidak lain tidak bukan adalah Kang Dewa Eka Prayoga, Sang Dewa Selling. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Luar biasa, luar biasa. Oke, Kang Dewa, kan saya udah cukup tahu ya sepak terjang Kang Dewa, udah baca bukunya itu hampir berapa banyak gitu ya. Udah pernah bangkit dari kubur gitu ya. Udah pernah ketipu 7,7 miliar dan akhirnya dilunasi. Kemudian udah pernah jualan buku banyak, 10.000 eksemplar hanya dalam waktu beberapa jam. Bikin seminar, bikin sama artis segala macam. Kira-kira pencapaian Kang Dewa yang diinginkan ke depannya itu seperti apa ke depannya ya kira-kira? Iya, kalau bicara masalah pencapaian sebenarnya justru di tahun sekarang gitu, di tepatnya di usia saya 30 tahun itu saya malah nggak ada mimpi lagi tuh. Ibaratnya dulu tuh selalu bikin yang namanya dream list gitu kan, dream book, apalah, pengen A, B, C, D, E gitu kan. Sekarang tuh gitu kena kok kayak udahlah gitu. Apalagi 30 sih, tahun tapi ya. Iya. Ya agak ini Ada agak dewasa sedikit gitu ya. boros gitu. Nah, ini bukan boros. Doain sama orang tua terus nih. Siap. Iya, jadi di usia 30 tuh justru malah pengen kayak misalkan kayak melepas banyak gitu. Sekarang kan saya punya 40 brand lebih gitu kan, perusahaan. Buku juga alhamdulillah 24 buku gitu. Nah, orang nanya, Kang, kok semangat banget sih nulis buku gitu. Sampai sekarang kok masih terus nulis buku, masih terus bikin brand dan segala macam. Ya karena justru malah fondasinya tuh mikirnya ke arah supaya saya bisa lepas gitu. Jadi memiliki untuk bisa melepasnya gitu. Karena gini, konon katanya salah satu terberat dalam hidup adalah ketika melepas sesuatu. Karena kan kemelekatan terhadap sesuatu gitu. Maka ya ketika saya coba untuk kayak kemarin melepas Billionaire Store gitu kan. Next juga mungkin brand-brand yang lain saya miliki pengen saya lepas dalam arti ya disedekahin, wakafin. Itu sih kayak gak ada target khusus. Pokoknya lebih kepada melepas sebanyak mungkin, berbagi sebanyak mungkin gitu sih. Oke, luar biasa. Nah, semua aliran Kang Dewa ini ya, aliran bisnis Kang Dewa ini banyak bidang usaha ya. Kalau saya kan tauhid gitu ya. Jadi properti terus gitu ya. Nah, itu mindsetnya gimana? Yang saya tahu kan pingin kayak Richard Branson katanya, punya 400 brand gitu ya. Virgin Air gitu kan atau apa gitu. Nah, kira-kira Kang Dewa itu apa tuh mindsetnya gimana tuh? Iya, sebenarnya gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Jadi kalau ditanya milih satu brand digedein gitu kan, atau katakanlah kita main di banyak gitu. Karena orang di dunia pun sekarang orang sukses, ada yang memang bisnisnya tuh main di fokus satu, dibesarkan, setelah itu nanti dia melakukan diversifikasi. Ada yang dia tuh justru malah dari awal udah diversifikasi gitu. Yang salah tuh justru adalah mereka yang cuman sibuk mengomentari gitu. Gak pernah ngeksekusi gitu. Nah, kalau saya kenapa akhirnya saya melakukan itu? Pada dasarnya core saya satu pendidikan gitu kan. Karena saya mencetak para leader, saya mencetak para CEO, saya mencetak para pemimpin di setiap perusahaan. Gak mungkin saya bisa menjalankan 40 perusahaan langsung kalau misalkan saya nggak didukung oleh para leader yang luar biasa gitu. Mereka kita tumbuhkan dari awal gitu kan, dari mulai yang awalnya masih level berapa gitu kan, sekarang udah sampai ke berapa. Nah itu, jadi orang melihatnya saya jualan apa aja. Saya jualan snack di Dewa Snack, saya jualan yang namanya skincare kosmetik di BR Kosmetik, saya jualan fashion di ZB, di Saliha, di Hora dan macam-macam. Saya jualan platform, ada 10 platform gitu kan. Itu kok macam-macam. Pada dasarnya industri saya itu adalah industri mencetak orang gitu. Tinggal nanti orang ini mau bakat kemana nih? Ada yang juga di bagian desain ini, udahlah fashion ini di bagian tools gitu. Kayak gitu sih. Jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah. Selama itu teman-teman punya alasan kuat, ya hajar aja. Kalau saya punya alasan bahwa saya fokusnya apa? Fokus mengembangkan orang, selesai. Jadi bukan fokus sama kamu mah gak fokus, kamu yang gak fokus, kamu komentari saya mulu. Iya. Ada offset gitu. Gitu, oke. Jadi aliran bodo amat Kang Dewa ini ya, bodo amat gitu. Ya benar. Sama ini nih soal mencetak leader, kita sama-sama sering pencetak leader ya, mencetak leader. Kalau Kang Dewa ada tips nggak mencetak leader tuh? Apakah tiba-tiba 1 bulan langsung dicemplungin di suatu antah berantah hutan belantara Amazon gitu, atau gimana tuh biasanya kalau Kang Dewa itu mencetak leader tuh gitu? Biasanya. Ya memang pada dasarnya manusia itu, kita pada seorang pemimpin gitu ya, seorang pemimpin itu bukan mencetak follower ya, walaupun sekali lagi ya bonus gitu ya. Ketika saya sekarang punya follower 800.000 lebih di Instagram, di TikTok 1 juta gitu, di YouTube 400.000 gitu kan, itu bonus lah gitu. Justru aktivitas keseharian saya itu adalah dengan cara melakukan ya mentoring, training, coaching gitu kan, meeting, briefing dan segala macam. Nah mereka rata-rata berawal dari bawah.
Yang awalnya katakanlah nggak punya skill apa-apa, kita rekrut, kita bina, sampai akhirnya dia punya kemampuan middle management, masuk ke bagian top management gitu. Rata-rata kita ngikutin flow itu. Nah, yang dilakukan apa? Ngasih challenge, target, gitu kan, tantangan-tantangan, target-target besar yang mungkin bagi mereka sendiri nggak percaya gitu. Kan kayaknya tembus di angka sekian ratus miliar kayaknya nggak mungkin gitu kan. Ya wajar kalau dia nggak merasa percaya gitu. Itulah kenapa butuh saya gitu kan. Kalau mereka percaya dia nggak akan sama saya gitu. Iya benar. Nah, ini kita yakinkan, kita buktikan bahwa ternyata itu sangat mungkin banget untuk dicapai. Jadi men-treatmentnya dengan cara memberikan tantangan, bikin target-target, kasih angkat dia, kasih panggung. Kadang-kadangnya kita ngalah gitu kan, biarkan dia yang manggung, silakan tuh di perusahaan sendiri, kasih kepercayaan gitu-gitu. Sederhana lah. Itu berapa lama tuh biasanya tiba-tiba langsung dicemplungkan gitu tuh biasanya kalau Mang Dewa? Iya, kalau sampai dia punya posisi gitu kan, itu pasti butuh waktu ya, butuh lama, mungkin bisa nyampe 6 sampai 1 tahun gitu ya. Tapi kalau untuk ranah awal-awal biasanya 1 bulan 2 bulan cari dibikin jadi gitu. Karena industrinya pada akhirnya kita punya pabrik manusia gitu kan. Benar. Ya, saya punya pondok di Cirebon gitu ya, punya pondok Abraham bin Auf, itu nextnya adalah untuk mencetak para digitalpreneur gitu. Digitalpreneur untuk para ke situ. Saya punya di Bandung juga punya namanya Billionaire Academy untuk mencetak para advertiser dan juga CSS yang militan, yang handal gitu. Di berbagai tempat saya punya tempatnya tuh. Jadi gua butuh programmer, ada di Jogja, ada pondok ini gitu kan. Di ini harus sana gitu aja. Jadi punya akademinya sendiri ya gitu ya. Sendiri. Untuk nantinya mencetak leader baru ya. Dan itu yang jarang orang lihat. Jadi ketika orang kok kemarin kayak misalkan sekarang film yang lagi tayang nih, misalkan film Nusa gitu. Itu kan yang gerakin kita, yang eksekusi kita. Kok bisa tembus begini-gini? Kok bisa sih gitu kan? Ada film ini, ada project ini. Kok Kang Dewa bisa mulu? Karena gua pabriknya udah ada. Pabrik manusianya, SDM-nya udah ada gitu, ya. Anak saya nonton tuh Nusa kemarin ya. Gitu ya. Oke. Nah, ada nggak pernah mengalami gagal gitu? Tiba udah nyetak, udah ini gagal, mungkin Kang Dewa ditusuk dari belakang, dihianati segala macam, kira-kira gimana? Nah, alhamdulillahnya kayak di Billionaire Coach aja ya. Kita tuh dalam setahun tuh turnovernya sangat rendah banget. Bahkan setahun 2 tahun paling cuma 1-2 orang yang itu pun gara-gara nikah apa segala, bukan karena pengen keluar gitu. Kenapa? Kita punya milestone yang buat mereka bertumbuh. Banyak gak cuma sekedar dari segi materi, uang gitu kan, dari segi gaji salary gitu, tapi juga kebutuhan yang lain, kebutuhan emosionalnya terpenuhi, kebutuhan dari segi spiritualnya terpenuhi gitu kan. Apalagi finansial udah jelas gitu kan. Jadi dengan begitu akhirnya mereka tuh betah akhirnya. Bahkan kadang punya inisiatif program apa kadang bukan muncul dari saya, dari mereka sendiri inisiatif. Itu yang mahal. Jadi yang paling mahal dalam bangun tim itu adalah ketika kita menanamkan value yang bisa membuat mereka bergerak tanpa harus ada kita gitu. Ibarat kata awal-awal ada kita nih, lama-kelamaan justru gak ada kita bisa jalan sendiri. Saya ke kantor jujur jarang banget. Udah pokoknya gimana tim aja gitu ya. Udah, tim percaya aja. Gitu. Luar biasa. Dan mereka udah bisa jalanin sendiri gitu tanpa harus. Dan memang Kang Dewa ini terkenal pencetak pion jadi jenderal, jadi banyak jenderalnya ya. Ada pabriknya ya. Jadi bukan pabrik susu aja ya Kang Dewa ya, ada pabrik manusia juga ya. Gitu ya. Sama ini Kang Dewa nih kan agak nyambung nih ke properti. Dulu Kang Dewa itu pernah masuk properti ya, dan luar biasa penjualan segala macam. Nah, ini properti lagi booming lagi nih. Ada challenge mau pingin masuk lagi properti atau gimana kira-kira Kang Dewa? Sebenarnya gini, saya nggak memilih-milih bisnis ya. Kalau misalkan teman-teman lihat tuh saya main di industri apapun, industri kategorinya gitu. Asalkan di industri tersebut saya punya core kompetensinya, punya orang manpower yang memang bisa dipegang gitu. Jadi ketika saya di Snack misalkan sekarang gambaran, di Snack itu saya punya namanya Bas Bagas, orang Kediri, orang anak muda gitu kan. Dia udah ngerti hulunya gimana dan segala macam. Udahlah, lu partner gue, tolong jalankan yang benar, kita kolaborasi, bikin produk apa segala macam. Ngerti? Udah siap gitu kan. Di bagian fashion di Karawang saya punya Bu Zarina Banu. Bagaimana beliau expert banget dalam dunia fashion dari mulai ujung ke ujung, tau lah gitu ya. Di edukasi di Bandung saya juga punya teman-teman yang di Bandung gitu kan. Nah, properti ini waktu dulu saya jalankan karena saya punya core kompetensinya, punya manpowernya di situ. Dan saya pribadi nggak paham. Makanya saya berpartner kan. Alah, ini nggak ngerti gua. Tapi kalau jualannya mah saya jualan 1 hari juga 200 unit. Benar. Tapi gimana nih, gua kan nggak paham. Dari mulai legalnya apa, naon segala macam nggak ngerti gitu kan. Nah, selama itu saya nggak mau paham posisinya karena saya pasti main di hilir gitu kan. Ya kalau misalkan berpartner sama orang, kalau misalkan ada yang ngajak dan memang cocok value-nya, visinya, misinya, kenapa bisa enggak juga gitu. Tinggal dicek aja nanti momentumnya. Misalkan gini, ada antrian nih project banyak nih, project film, project digital komunitas, ini properti misalnya. Mana yang priority nih? Ternyata ada yang paling cepat ngasilin cash flow yang ini, ternyata effortnya paling less apa misalkan. Itu disesuaikan biasanya. Kayak gitu sih kan. Jadi bukan berarti saya nolak juga, bukan berarti enggak juga. Bisa jadi next, bisa jadi jalan lagi gitu. Semoga pribadosa tuh. Yana Supriyatna nu kamari ti Charles Pangeran. Gitu ya. Sama apa namanya tuh ya waktu itu pernah ini ya, tapi kan mencetak rekor juga ya kayak gitu. Tapi akhirnya gimana Kang Dewa? Akhirnya nggak lanjut lagi ya atau gimana tadi, ya? Karena pertama ya saya udah gak berpartner sama dia lagi gitu kan, sama
ilmunya gitu. Dan memahami ilmu sesuatu itu memang kan butuh waktu kan. Betul. Sementara waktu saya aja sekarang bangun 40 brand yang masing-masing itu ibaratnya energi saya mungkin bisa jadi setengahnya lagi kan dilengkapi sama partner. Kalau gue mendalami lagi ilmu properti sampai ujung ke ujung, wah ini kayaknya kasihan bisa yang lain gitu, nanti kan malah terperhatikan gitu. Makanya pasti polanya nyari partner. Partner, ibaratnya saya hampir jarang di semua perusahaan saham 100% kan. Pasti setengah-setengah, entah itu 60%, 40%, 35, 70 tergantung. Gitu sih, saya hampir selalu partner. Sama ini nih, yang paling terkenal di Kang Dewa itu bisa melunasi hutang 7,7 miliar. Itu yang fenomenal luar biasanya ya. Kang Dewa, saya ingin menanya langsung nih, apa tuh dulu tuh titik baliknya tuh kok bisa gitu ya, dengan saya nggak kebayang ya kalau ada yang nagih 600 orang itu kayak gimana rasanya ya. Gak usah dibayangin. Iya, nggak bayangin ya. Terus harus melunasi 7,7 saat itu 2012 mungkin 2013 ya. Itu titik baliknya tiba-tiba bisa bangkit dan bisa jadi seperti ini tuh gimana tuh? Ada bisa cerita sedikit nggak? Ya tadi orang hanya melihat pada saat sekarang gitu kan, orang Dewa bisa jualan snack 100.000 dalam 3 hari gitu kan, jualan workshop 100 peserta dalam waktu berapa hari dan langsung miliaran ya, jualan produk fashion launching habis gitu kan. Mereka yang lihat sekarangnya gitu. Dulu saya jualan kelas hanya 50.000, dulu jualan snack numpuk gak jual gitu kan. Jualan apapun saya berat dulunya gitu kan. Nah, yang orang nggak tahu tuh adalah proses itu. Nah, dulu saya ngelaluin proses melunasin utang juga sama. Jualan ceker pedes, jualan seblak, jualan domba apa. Ya, gagal kadang jadi. Gagal dari satu. Tapi kan ranahnya sama kita manusia itu kan tugasnya ikhtiar ya. Sofa Marwah lah gitu kan. Sofa Marwah Siti Hajar bolak-balik sampai 7 kali. Mujarabnya kan ternyata di kakinya Ismail, zam-zamnya itu gitu. Benar. Nah, saya nyadari bahwa dulu jualan snack seblak, jualan ceker, jualan apa banyak tuh ya. Muncarnya ternyata di tangan saya sendiri. Apa itu? Ternyata saya itu dikasih gift untuk nulis. Jadi tulisan saya tuh gak tau kenapa orang suka gitu. Akhirnya itu saya nulis buku. Buku itu pun bingung nulis naon dah. Orang gagal nulis gitu kan. Nulis kegagalan jadinya. Iya, makanya 7 kesalahan fatal. Bestseller. Bestseller ya. Oke. Dari situlah merambah kemana-mana, orang tahu Kang Dewa sebagai penulis buku bestseller gitu. Dan ternyata tips-tipsnya juga praktis waktu zaman BlackBerry. Terus jualan buku, bangun billionaire store, terus juga bangun macam-macam digital, saya main affiliate juga. Ternyata ya bisa ngelunasin utang itu dalam 5 tahun. Walaupun itu sempat saya tertunda karena sakit ya. 5 tahun beres alhamdulillah. 5 tahun beres. Perjuangannya memang panjang sih, gak semudah yang dilihat gitu. Ini kan yang saya tahu Kang Dewa tuh terkenal banget ya di Indonesia ya, di kalangan e-commerce atau ya UMKM dan lain sebagainya. Setiap saya ke seminar-seminar tuh ada yang kenal kata mentornya tuh Dewa gitu ya. Saya pengen tahu Kang Dewa itu sampai bisa ada di posisi level ini, belajarnya gimana sih? Yang pernah saya dengar katanya bisa sampai baca buku 2 hari sekali tamat. Itu gimana tuh Kang Dewa tuh belajarnya kayak gimana? Dulu saya termasuk yang predator buku ya. Jadi kalau misalkan bukan kutu buku lagi gitu. Predator buku tuh ya hampir tiap hari tuh baca satu-satu gitu kan. Gila lah kalau dulu ya, masih proses perjuangan itu. Nah, sekarang walaupun sekarang saya udah mulai jarang, paling sebulan cuma di angka 3-4 buku doang gitu kan. Nah, saya memang pembelajar, saya akui diri saya pembelajar, gak cuma sekedar belajar dari buku, tapi dari video, lewat seminar, lewat praktek yang pasti paling banyak tuh. Karena saya sering mencoba. Saya main affiliate marketing gitu kan. Ini apa sih, kok bisa ya orang kirim email sebut namanya gitu. Kok bisa sih, padahal kan dia nggak tahu nama saya, kok bisa tahu gitu kan. Dia kok bisa dia dapat iklan terus, kok gue dibayangin terus, itu kan selalu penasaran tuh. Pelajarilah ilmu digital marketing dari mulai yang gratisan sampai yang berbayar mahal course-nya gitu. Nah, akhirnya dari situ belajar sendiri otodidak. Ternyata ada ilmunya tuh, ada duitnya kan di situ. Saya main affiliate. Duit gede saya dulu waktu ngelunasin utangnya sejujurnya dari affiliate marketing. Juara satu terus ya. Iya, affiliate marketing itu kan komisinya gede ya. Apalagi ada hadiahnya tuh, ada kontesnya. Wah, 100 juta, 1 juta sekali transfer ratusan juta gitu. Benar. Itu jadi saya belajarnya tuh otodidak kebanyakan, belajar dari pengalaman sendiri sama belajar di guru-guru yang hebat lah gitu. Oke. Itu kalau level belajar, kalau keseharian Kang Dewa nih gimana nih saat ini tuh? Apakah cuman di rumah, kan ini pembuat predator konten juga ya. Jadi kontennya banyak banget sampai followernya banyak. Itu ngapain tuh keseharian Kang Dewa tuh kayak gimana sih, kita pengen tahu ya. So kalau bicara masalah keseharian, emang saya jarang nge-share juga sih konten kesehariannya ya. Iya benar. Kenapa? Karena tadi saya bukan konten creator, the real konten creator yang kemana-mana bawa handphone, bawa kamera, terus bikin shoot segala macam gitu. Saya banyaknya itu adalah itu di briefing tim, meeting, mentoring, training, coaching ke tim sendiri tapi bukan ke orang lain. Nah, kebanyakan malah fokusnya tuh ngebina followersnya. Kalau saya ngeliat ya orang-orang ya, bikin sharing video, IG live, bikin carousel post dan segala macam. Sementara timnya sendiri nggak pernah dibina. Nah, kalau saya kebanyakan begitu. Dan keseharian paling banyak memang karena kerja saya di rumah, ya mainnya main sama anak, gitu kan, sama istri gitu aja. Banyak orang kira itu Dewa bagi waktunya gimana loh? Karena kan gue ada tim.
Oh, tim iya, inilah yang benar, bisa benar. ngeksekusi tim perusahaan masing-masing gitu. Sebenarnya banyak kosongnya sebenarnya saya itu. Banyak kosongnya. Makanya saya sibukkan diri dengan cara apa? Ketemuan orang, bikin konten apa. Karena nganggur. Oh, nganggur ya. Oke. Oh, itu luar biasa ya. Ada saran nggak bagi pemula nih yang bingung nih? E-mas, digital, marketing, mau bangun bisnis itu gimana tuh Kang Dewa kira-kira? Apalagi pernah gagal, karena kan pengusaha itu dilahirkan 1:1000 katanya ya. Agak cukup effortnya luar biasa juga. Ada saran nggak Kang Dewa kira-kira? Ya yang pasti kalau buat teman-teman pengusaha mah ya pada dasarnya kan mulai itu butuh keberanian kan. Tapi jalanannya kan butuh keilmuan. Nah ilmunya yang perlu kita update terus. Terus juga harus up to date posisinya dan pastinya berani ngambil resiko sih gitu ya. Ngambil resiko besar gitu kan kalau memang kita pengen dapat hasilnya juga besar gitu. Itu sih poin penting buat teman-teman semua. Dan ketika katakanlah Allah takdirkan kita gagal ataupun katakanlah kita kecewa dengan hasilnya gitu ya. Gak usah berkecil hati ataupun kecewa, ya gak apa-apa. Boleh kehilangan uang, boleh kehilangan teman, boleh kehilangan jabatan, boleh kehilangan semua tabungan gitu kan. Tapi satu yang nggak boleh hilang, apa itu? Keimanan kita sama Allah. Jadi yakini bahwa itu bagian dari skenario Allah, bagian dari kodenya Allah gitu kan. Bahwa ketika kita mengimani itu ya udah, semua beres, semua akan indah gitu kan. Dan itu bisa jadi terindah buat kita. Dulu mah waktu jatuh 7M mewek pasti gitu kan. Tapi gak pernah tahu kan, ternyata kalau dipercepat episode kehidupan 10 tahun kemudian, ternyata sekarang udah jadi 40 perusahaan. Ternyata sekarang udah dipercaya sama banyak orang, kan gak ada yang tahu. Benar. Bisa jadi Anda yang sekarang nonton nih sekarang, misalkan Anda lagi drop nih ya. Siapa yang tahu 10 tahun kemudian Anda menjadi orang yang memang mungkin ditonton banyak orang. Nggak pernah tahu. Iya makanya udah nikmatin aja setiap episodenya. Walaupun sakit, tapi imani saja gitu. Oke, nah ini juga luar biasa ya, Kang Dewa ini terkenal tagline-nya bodo amat ya. Mungkin kan di saat banyaknya follower atau apa tidak semuanya positif ya, pasti ada yang negatif atau apa. Kadang saya juga ada 1-2 yang nyelekit gitu, ya rasanya tuh gimana gitu. Bahkan yang saya tahu tuh Prilly itu sampai ke psikiater katanya, banyak yang membeli di media sosial ya Prilly itu. Nah Kang Dewa membagi apa ya, psikologis emosionalnya itu gimana ya? Saya kebayang ya Kang Dewa itu lagi merintis, pengen melunasi hutang, tapi di sisi lain ada 600 yang penagih. Ini saya pasti kebayang gini, yo sina orang tampil wae ya, padahal hutangnya can ya hutangnya pasti can kabayar ka urang gitu kan. Nah, kok Kang Dewa itu gimana tuh emosional membagi emosional psikologinya itu ya? Yang pasti yang membuat itu terjadi triggernya kita stop. Misalkan yang membuat kita akhirnya marah apa? Ternyata gara-gara baca komentar. Maka kita gak usah baca komentar. Saya jarang baca iklan saya sendiri. Karena saya tahu iklan saya pasti menghajar Cold Market. Cold Market pasti bulian, cacian, cibiran di segala macam. Kok saya dibaca ngapain pusing? Udah tim aja ngelakuin gitu kan. Terus karena saya konten kreator bikin konten udah. Saya punya akun TikTok, punya akun YouTube, punya akun Instagram. Tapi saya jarang bacain komen semuanya. Karena bakal ada yang nggak suka gitu. Ya udah. Bodo amat gitu kan. Orang komentarin terserah. Nanti gini pas kita sukses, dia mah kebetulan. Nah, dia enggak kebetulan. Pas kita gagal, cek aing ge naon tuh kan malah ngomporin apa? Nyumpahin kayak memang lebok-lebok banget kan serba salah ya. Udah kita mah jalan aja. Emang peduli amat gitu ya. Penting kita mah sukses dengan cara kita gitu kan. Gagal pun ya itu nanti buat kita dapat feedback dan bisa bangkit gitu aja. Oke, luar biasa. Mungkin atau terakhir deh, menurut Kang Dewa pandemi PPKM ini kayak gimana sih sebetulnya? Iya, pada dasarnya kalau awalnya ada yang namanya kemerosotan, kejatuhan pasti ada kebangkitan. Itu yang diyakini dulu. Nah, tinggal sekarang kita lihat di properti katakanlah orang-orang pada tutup. Kita melihat ini peluang atau tantangan gitu kan. Itu kan dua mata uang nih. Gua makanya ancaman gitu ya. Masalah, enggak itu peluang. Setiap masalah ada peluang kan. Nah kita kita bangun ya sekarang dengan cara main yang berbeda pastinya gitu ya, membangun pasukan, kuasai traffic, dan yang paling penting pelajaran dari yang saya alami gitu kan, jangan cuma sekedar jago di bagian jualannya aja, harus tahu di bagian legalnya, di bagian hulunya gimana, core-nya properti itu kayak apa sih gitu. Jangan sampai nanti kita jago jualannya, pas jualannya udah dapet sekian miliar misalkan propertinya ini mana katanya, apalagi yang buat teman-teman pakai syariah tuh kan, kasian banget nih konsep-konsep bisnis yang lain tuh. Benar. Tanpa bunga, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa serah terima juga. Tanpa rumah. Tanpa rumah nggak ada, kan ini bahaya. Hanya gara-gara satu orang yang lain jadi jelek gitu loh. Jangan sampai terjadi. Makanya sekali lagi pahami kompetensi dari bisnis itu sendiri, itu propertinya. Jangan cuma di ujungnya doang jualan. Bedanya pebisnis sama penjual di situ. Bisnis properti yang ngerti propertinya dong. Oke, benar-benar. Terakhir mungkin pesan bagi UMKM yang pernah gagal atau mau bangkit lagi kira-kira? Ya, buat teman-teman semua yang sekarang lagi jatuh, lagi bangkrut gitu ya. Tadi sekali lagi skenario Allah pasti indah ujungnya gitu ya. Iman itu, yakin itu gitu kan. Tinggal sekarang mungkin kita keluar air mata, keluar keringat banyak, tapi nanti insya Allah ke depan itu bakal bahagia kok insya Allah. Oke, luar biasa. Turun Kang Dewa, tepuk tangan dulu untuk semuanya Kang Dewa. Ya. Oke, terima kasih semuanya, hatur nuhun Kang Dewa sudah mau mampir dan sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti ya. Salam sukses luar biasa, hatur nuhun.
Semoga kita bisa ketemu lagi di informasi, edukasi, dan inspirasi berikutnya. Saya Yana Priyatna, senang berbagi dan senang mencari ilmu. Sukses luar biasa, hatur nuhun. Wassalam. Kang Dewa, hatur nuhun. Kang Dewa.